Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jma'na bi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Seabdina hormaten para guru ngaji, para sesepuh, para kiai, dan yang sangat abdina hormaten para tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan sebab kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kita digiring oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kaki yang berat untuk melangkah menjadi ringan menuju majelis secek saya nama lengkap dito. Alhamdulillah. King sepora natanya macam ibanyan bini nanti. Beda apa? Lagi apa Aduh. Lagu tedung malolo. Ki, pon tak napa. Ini ataki kan ataki manter moga lagi nah iyu kagapi nika bisa hadir untuk ke selanjutnya. Dan juga manter moga dengan rabuna ajunan kagapi rajina ajunan oleh cukeun pahalana. Amin ya rabbal alamin. Abasan apa? Hah? Bahasa Arab. Beremai bahasa Arab, kintar ke sekolah, ajunan pun bahasa Arab. Okay. Alhamdulillah. Ki, saya ki. Neka abdina beda setro bahasa kepada ajunan kagapi. Cuma beda syarat tah. Sojun basae. Tojun basae, pak fokus, pak istiqomah. Ki, pangeding pokok pangeding aki. Busuk. Lupa. Ki, pak khusuk dan juga amalkan. Ki. Yuk sebelum dimulai napa saya teroy butuh buagina, ayo niat bersama-sama kita niat mencari apa cari ilmu. Yang kedua niat mencari ridhonya Gusti Kanjeng. Tiga niat cari syafaatnya Gusti Kanjeng. Yang keempat niat matur moga paki abdina sarang ajunan kagapi apa polong sarang Gusti Kanjeng Nabi baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir niat maklemate dalam keadaan husnul cecek terakhir niat sebagaimana niatnya salafunas soleh. Oneng saya salafunas soleh. Mun esap kepi berarti tahun nih. Alhamdulillah jujur. Salafunas soleh nih kaki para ulama-ulama dahulu yang soleh. Beliau kak disa mun niat cek benyaan. Jadi benar-benar mengamalkan sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap perkara ini tergantung niat dan antum akan mendapatkan sesuai dengan kadar niatnya antum. Contoh akhina. Abdi ngobrol tupah. Beda sebagian orang ngobrol tupah malen apa? Malen room. Beda boleh orang yang niat coba malen apa? Wah, apa nyingke? Malen apa? Bes bus kan beda. Nah, ketika abdina niat cuma oleh room meloloh. Tapi ketika niatnya ngikuti sunnah Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngobrol tupa juga. Yang lain yang mana mereka ngobrol gahru jangan ngekui kaju gahru. Terus niat makle senengin sarang malaikat. Niat makle napa? Semak kasih om malala. Saya rasa om para aulia ni kerok. Kamu berdering aulia bu. Beda. Tore para kiai beda sih bu. Para habaib beda sih bu. Pas bukleng Jepang nih ya ada. Makanya ki abdina melihat sendiri ketika di Hadramut nih kaki nengetarim. Insyaallah beliau bernama Habib Muhammad Ali Terus. Beliau nih kaki pon ngobrol senyaman gaharu
Beliau kan pakai gamis, sarang jubah. Cuti langsung nih kamar Yoper pas punya kok saya pemasok hadisa. Babne kalian Jepang bukan. Jadi taruh di bajunya biar bajunya harum sampai banyak asapnya. Yang satunya juga nikah. Kenapa? Ketika ada seseorang yang mendekat kepada beliau, norok bunga. Alhamdulillah macam Habib ya. Oke. Nah, itu tergantung niatnya. Sama seperti antum hadir ke majelis selawat naria Pak Ibu 400 44 kali. Napa niatan? Nah, tanya nih Kang. Oke, apa niatnya antum hadir? Tosa nggak bahasa Kak? Jujur. Terus oke Beb ya? Oke. Sekarang seperti ini ternyata. Jadi Abdina ingin meluruskan sedikit. Neka cek fokus neka bon niatan. Jadi ketika antum maca sholawat naria Pak Ibu 444 kali dengan niatan mak lesoki. Oleh 5 tahun misal 5 tahun maca istiqomah tak kisoki. Oke. Bada. Oh banyak jan. Nah. Pertanyaannya. Ketika tak paringin soki sarang Gusti Allah melalui bacaan sholawat, antum akan timbul keraguan apa bukan? Jujur. Ragu kan? Sebagian ada yang ragu, ada yang tidak. Alhamdulillah mau enten. Tapi bagi yang ragu, mohon maaf, antum meragukan apa? Sholawatnya atau apanya? Niat kan mereka tergantung orang kan? Takutnya kita umat takman di sholawat. Gigi. Mungkin ada sebagian dari kita seperti itu. Mohon maaf ketika antum meragukan, sholawat mata aman dia itu sholawat neka bacaan kasera ke? Kaguste Kanjeng Nabi. Kalau antum meragukan yang namanya bacaan sholawat, antum meragukan sera. Guste Kanjeng Nabi. Mohon pas meragukan Guste Kanjeng Nabi hukumin apa? Ayo tak bakal jawab. Naudzubillah min dalik bisa dihukumi murtad atau kafir. Karena apa? Antum telah ragu kepada nabinya. Maka dari itu abdina perlu epeloros. Nika bener nika pun niatan nika. Yang terakhir nika niatan pribadi masing-masing. Sabar budi. Niatnya antum misal beb abdin rosoki maca selawat naria. Engki tak pun apa niatin nggak kenikah. Tetapi awal kalinya niatkan ikhlas karena Allah Taala. Terus semak ke Gusti Kanjeng Nabi. Terus oleh sahabat Gusti Kanjeng Nabi. Terus berema beb niat kaya boleh tetapi pakun langgeni apa? Ya Allah hamba memang berharap kaya raya melalui pembacaan sholat naria tapi hamba pasrah apa yang engkau tentukan kepada hamba. Akhirnya apa? Ketika tak paringin soki punten berarti kita berzina. Mungkin masih kurang usaha saya. Mungkin masih ada ibadah yang kurang. Atau mungkin saya masih banyak dosa. Nah sehingga apa? Selalu kembalinya kepada dirinya antum. Akhirnya apa? Akaca melolo. Akaca ini ada don gitu. Ada don melolo najunan. Oke. Jadi berkaca itu penting ternyata. Untuk mengetahui anak apa ki makninya ta abdi neka mata kabulaki sareng Gusti Allah. Beda apa? Mungkin kesalahan dari abdina nih kah? Mungkin abdina pernah punya kesalahan kepada tetangga. Mungkin abdina pernah punya kesalahan kepada orang tua. Atau mungkin abdina masih pernah melakukan dosa kepada Allah, maksiat. Misal arasana tetangganya maki wi. Yang maki rasana tetangga. Ya leceh. Tak bertajam abdina. Oke. Enten neka, ya, songkun benik malon, saya laki cekeun made, ya. Engki, coba mun kayak laki pun akon pol ki, saya kebentak kadang mun pon tade, ini kayak nyare man. Oke, nah maka dari itu mungkin sebab ada kesalahan dari diri kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala belum mengabulkan. Karena apa? Ajunan oneng, beda telok, dua neka. Dikabulkan nih ada 3 cara. Oneng nama oneng. Saya budi nih fokus napa amat jelas ke TV. Gitu, ojak fokus engki.
Ngarin beri pertanyaan beri nawese. Beda hadiah. Tero. Mancing. Tak tengah le. Bah. Gentengah nih ke kita tengah le. Wah, wah masa kok tak beneder ayu. Beneder raptina Allah. Beda dua lampu nih kan. Gue tak nyaman retan. Sholat. Buka. Ih. Tengah letak genteng mas. Ih. Kipon tak napa. Empon tak siapa teh. Oh tak nyaman gue pon. Siapa orang nah? Wah mancung toron. Kamu masih toron nih kah? Ki, yuk lanjut lagi. Lanjut temen. Ki, ada 3 cara Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa seorang hamba. Kemarin pertanyaan nih kah? Teh, sehari pesen gak ada. Apa sih bogi ya? Oh ala aing terus hari pesen. Dek pesen. Aing nikah, beda boleh aing. Engki, telokan ki mun beda. Tambah. Oh nih kayak ada, bener di noreng nih ya. Tembung ngapti nah. Cuma 1. Oh berarti pertanyaannya cuma 2. Oh tahu sani kan. 2 pertanyaan nanti di akhir. Itu akina insyaallah mentermoga yang bisa menjawab di aing nake tua akina sendi hajat ekabulaki hajata setro umroh Mekah Madinah pa umroh setro haji pa haji setro di anak soleh soleha dan juga mentermoga mon inomaki kalakin lakin jadi laki soleh mon inomaki kabinin jadi bini se soleha. Boleh yuk saya laki bini boleh. Aduh, repot. Tak jeti pak bapak ki. Langsung tak semangat pak bapak ki. Lanjut. Yuk fokus. Jadi ada 3 cara Allah Subhanahu Wa Taala nekah mengabulkan doa seorang hamba. Yang pertama, langsung dikabulkan. Minta langsung dikabulkan oleh Allah, cepat. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama. Ini kan yang pertama. Yang kedua, sabar dulu. Ada waktunya. Entek ada. Mungkin ketika doa sekarang, ya Allah, misal pada orang sakit, ya Allah, abdi pun tak kuat ke sakit nih ya Allah. Pasang kabar sakit ya Allah. Tetapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikabulkannya doanya itu seminggu kemudian. Nah, kita tetap harus husnudon kepada Allah. Kenapa? Berarti dosa abdi nih paronto sarang Gusti Allah. Sehingga dikasih waktu seminggu untuk pembersihan diri kita. Ini kan yang kedua. Yang ketiga, yaitu diganti doanya. Maksudnya diganti apa? Antum misal minta, ya Allah abdina minta mobil ya Allah. Tarang Gusti Allah parengen sepeda. Mak dokar. Ada wong jaman dokar. Parengen sepeda motor. Kenapa? Ki Allah Subhanahu Wa Taala nih kan lebih oneng. Kebutok na ajunan kakapi. Allah Subhanahu Wa Taala tahu bahwasanya kita nih belum punya garasi. Belum cara bisa beda mobil. Bisa bayar tas kebun. Tak bisa masuk. Maka dari itu kita nih dari 3 ini harus tetap husnudon. Makanya kembali ke bab niat boleh yang tadi. Bahwasanya niatnya antum pergi ke majlis sholawat naria Pak Ebu, Pak Ratos, Pak Polompak kali. Ini tidak lain makle sama kakuste kanjeng. Niat-niat yang lain, niat pribadi masing-masing, mau kaya, terojen, retin, tuli abinia, tulin di anak, itu adalah niat bonus. Tetapi harus tetap disandarkan lagi bahwasanya semua ini adalah sebab takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Pareng nan apapunten neka apa katanya Allah Subhanahu Wa Taala. Paham nggih? Ya, jadi doa itu ada 3 cara dikabulkannya. Abeli boleh kabab syukur semakin. Abeli kebab syukur. Napa tebun Gusti Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Oneng artinya? Ya oneng nah.
Jadi ketika kau bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambahkan. Tapi ketika kau kufur atas nikmatku, maka ingatlah adabku sangat pedih. Ini kasih bahasa sombong. Dari niat ini kasih paling utama bahasa. Yang kedua, dari sebab-sebab doa-doa itu yang juga ingin bahas abdina. Yang terakhir ini bahas syukur. Syukur ini kasih cek penting atretan. Jadi ketika kau syukur atas nikmatku, maka akan aku tambahkan. Ajunan kekepi hadir ke majlis semangkin. Coba kiki ini suni. Songgun leso. Saya dengar tengah. Jujur. Lebih sayang nang bungko niku TV, sedik HP niku HP, niku TikTok, napa? Iki kan cucuran. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulullah SAW menghendaki kita untuk hadir? Pernah enggak antum ketika nyampe ke majelisnya kapan jalan sana Habib? 3 tahun. Selama 3 tahun sampai malam semangkin, pernah enggak antum ketika hadir menapakkan kaki sampai ke tempat itu dimanapun, pas langsung ngocak alhamdulillah ya Allah, sarang ajunan abdina, bisa dilangkahkan kaki menuju tempat kebaikan? Pernah? Sebagian kecil mengatakan pernah. Kebanyakan diam. Dan ada sebagian kecil juga mengatakan belum. Abtina atua kina mantirmo ke secucur yang mengatakan belum dalam dirinya mantirmo ke bisa jadi hamba saya selalu bersyukur kepada Allah SWT. Dan bagi antum yang masih diam, semoga oleh Allah SWT dibukakan pintu hatinya agar bisa lebih jujur pada dirinya sendiri. Dan juga bagi antum yang mengatakan pernah mantirmo ke sarang Gusti Allah, jadi hamba saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu taala. Jadi ketika antum bersyukur hadir ke majelis makin, jangan salah. Ini kan seminggu sekali, enggak? Ben malam. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalah abdi nekajunan. Kalah unggun kalah. Ya Allah, cek berak kamangkan eta lampun cek benyak nih kan. Jen benyak setera. Unggun cek benyak setera, alhamdulillah ya Allah. Jadi ketika antum tiap hari, antum ini harus lebih sering bersyukur. Kenapa? Langkah kaki kita yang kita telah capek dari pagi sampai sore menuju malam kita kerja, capek badan begal, tapi malam masih menyempatkan diri untuk hadir ke majlis sholawatan dengan niat mantir mau ke Gusti Kanjeng Nabi semak kepada kita. Nikah adalah nikmat yang besar. Pernahkah antum syukuri? Mungkin tidak tiap hari. Ayo kita bersama-sama. Jadi mulai besok insya Allah saya rasa mimpin. Bon, saya mimpin. Mungkin bisa diingatkan juga dari para audiens, para pendengar juga. Ayo niat sareng. Ayo kita bersyukur bersama-sama. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah telah Engkau langkahkan kaki hambamu ini kepada tempat yang baik. Ayo kita belajar. Maknanya apa? La'azidannakum, akan aku tambahkan nikmat. Nah, nikmat yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikah macam-macam tretan. Beda sehat aja kabul. Beda sehat lebih beri ketenangan. Ada juga yang ketika ada masalah baik di rumah tangga ataupun di luar cepat penyelesaiannya. Ada juga yang ketika berdagang diberi berkat. Misalnya kemarin oleh saya kata ibu, hari semangkin oleh 20.000. Tapi kenapa 20.000 nih? Mak ketoncek banyak, mak lebih banyak dari saya kata ibu. Nah itu sebab, salah satu sebabnya antum hadir ke majlis malam semangkin dengan niat yang ikhlas dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Lanjut ke pembahasan yang kedua. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kau tidak bersyukur atas nikmatku atau kufur, maka ingatlah adabku sangat pedih. Ketika ajunan kakabi parengin nikmat sareng Gusti Allah bisa hadir ke majelis nikah terus tak syukur. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah summa naudzubillah, akan dibuat suatu saat sengkah sehadirah. Dan kadang
Kita dikasih sakit yang remeh temeh. Oh nih sakit remeh temeh. Ki pelengan nih suni. Padahal ketika pelengan nih suni nih kamu jalan diri untuk sampai ke majelis ini elang pelengan. Oh enggak. Nah itu salah satu gangguan sebab kita tidak bersyukur kepada Allah SWT dengan apa pemberiannya. Sehingga apa? Ke majelis nih ke beksang kawan. Kecuali ada momen-momen yang dimana itu memang benar-benar tidak bisa ditinggalkan. Misal keluar kota atau ada acara apa yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan, tidak ada masalah. Tapi ketika hal remeh temeh, unjuk lalas sobok malam semakin apa? Cik lakon bisa hadir be. Kalau antum melaksanakan seperti itu, insya Allah malam selanjutnya antum tak akan hadir. Karena apa? Karena sudah dari awal pas sengkah etoro sengkah nikah sarang ajunan. Akhirnya sengkah double. Nambah boleh sengkah triple. Terus sengkah. Akhirnya sengkah ku pas akhir ambu. Naudzubillah min. Senapa abid maca selawatan dikatakan? 10 menit. 30 menit. 30 menit. Nikah Pak Ibu Pak 140 Pak. 10 menit. Umat orang melolos kenapa? Kadang 10, kadang 15 ki. Pokol rata 30 menit. Ki, tak apa? Pokol rata bon. Ican abdinah ya ya noro. Ki. Tantan gitu. Jadi anggap 30 menit antum meluangkan waktu. Yang dari mana coba antum hitung? Bangun tidur jam berapa? Jam 4 bangun tidur ki. Apa jam 10? Jam 4 mari nikah mari bujang 10 siap alako ki. Siap alako. Alako sampai kalau kenapa? Sekolah apa? Boh. Mari nikah. Oh tedung. Mak ingat ring tarim. Boh, ongguan. Ring tarim nak nikah. Jadi ring tarim nikah ki. Jadi kerjanya bukan pagi. Dia buka tokonya sekitar jam 8 jam 9, tapi jam 11 istirahat, tidur. Kadang ada duhur tidur. Jadi apa jeng? Mereka tedung. Kadang beda sampai kol setong tutup. Mari nikah asar muka boleh. Sampai jam 5 tutup. Ba'da isya muka sampai kalau sangat malam. Alhamdulillah junan nak nikah. Terus mari nikah. Lah kok boleh ki? Anggap enggak nikah bon. Jadi dari jam 6 ki berangkat insyaallah. Jam 6 sampai ketemu jam 4 sore. Anggap sampai kalau 6 boleh. Karena kita mungkin ada di situ main-main lupa mengingat Allah. Mungkin ingat Allahnya ketika pada saat abajeng malah lagi. Gimana abajeng? Kan iki muntah abajeng dia apa? Tahenga. Nah, anggap selama 12 jam 12 jam. 12 jam antum luangkan waktunya tanpa mengingat Allah. Naudzubillah min dzalik. Ubib abdina kan bekerja nikah juga mencari nafkah. Tapi pertanyaannya, apakah ketika bekerja antum selalu ingat Allah SWT? Semanja, banyak semanja lagi. Apakah ketika antum entar ke sabe akan mengatakan, Subhanallah ya Allah Maha Suci Engkau telah menumbuhkan dedaunan, telah menumbuhkan nikah. Tokang ngano padi biasana. Ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Abdina kun bisa ikhtiar, saya manombu napa punten nikah ajunan. Abdina cuma ikhtiar bismillahirrahmanirrahim. Pernah kan? Nah, maka dari itu Abdina berani bilang bahwasanya kita lupa kepada Allah 12 jam. Sapora na boleh nih Abdin harus banyak sapora. Ketika abajeng Allahu Akbar. Mare elang bar peker nah entar se tokang ngare peker ngare kak dimah. Se adegeng kak dimah. Iki lober. Jadi kita mengingat Allahnya itu cuma sekian detik. Maka dari itu, alhamdulillah bagi antum yang masih dikasih ketetapan hati oleh Allah SWT untuk hadir ke majelis nikah, meluangkan waktu 30 menit untuk mengingat Allah dan Rasulnya, wajib disyukuri. Tapi Bapak tidak disyukuri, naudzubillah akan menjauh dari majelis ini sedikit demi sedikit. Leso ajunan hadir majelis nikah. Leso mantan? Hah? Jujur leso aja. Tak apa? Saya jujur nih Abdin lebih senang.
Beb kadang abdina seneng kadang den. Nah, nikah tretan. Syaitan, hawa nafsu, iblis wajundu itu akan membuat umat manusia, umatnya Nabi Muhammad SAW khususnya untuk selalu menjauh dari torikohnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi seajunan becah solawat seajunan becah. Ini setan, iblis, wajundum dan bala tentaranya akan mencari segala macam cara untuk menjauhkan antum dari majelis nikah. Pelesok, pasengkah, kadeng, pas sibuk ka urusan dunia saya tak pasti. Kadeng, biasa saya di toko, tong bitongan agar malam. Pasti kayak bitong, saya tak kira lontong. Cek laku na bisa, aku laku. Hadir 30 menit, tapi rasanya seperti seharian penuh. Karena apa? Setan ini banyak. Di pinggir-pinggir kita nih banyak setan yang mencari cara bagi antum yang sekarang lagi hadir majelis taklim. Mereka mencari cara bermacara, nah tak ngedingaki orang ini kak. Mon ngedingaki bermacara, nah tak elakonen. Sekarang boleh kebelok pak. Abeli boleh ke bagian tidak mensyukuri. Jadi dari lanjutan ayat mereka apa? Inna adzabi lasyadid, sungguhnya adabku sangat pedih. Kalau kita berpikir bahwasanya adab itu hanya diturunkan di akhirat kelak, nginum pada ini. Alhamdulillah. Ki ajunan kan kadang ngedingaki. Neka kereng ki. Nah, kalau antum semua mempunyai pola pikir bahwasanya adab hanya diturunkan nanti di akhirat, antum salah besar. Jadi seperti ini. Ada pahala, ada dosa lagi. Oneng kabenton pahala itu sah. Boleh nih. Jadi pahala sama dosa nih kada bentuk tapi bisa antum merasakan. Bermacam contohnya. Ketika selesai maca sholawatan, bunga apa tak bunga aja nah? Semangat boleh, seneng. Nekah manfaat dari pahala yang bisa antum merasakan, ketenangan hati, semangat ke ibadah. Mohon maaf ketika antum mari agak maksiat. Misal, laki bini pada arasanan tetangga, ya bu cecek lecek saya laki. Ada. Harus jujur. Di lambok bini melolo cekeneng. Abdi nabi labi nih ansang dia. Di bulan rajin abdi nabi ini. Alhamdulillah. Nah. Apa nih? Beli rezeki sama Gusti Allah. Kenapa? Rezeki. Minum gede. Ya. Ketika kita selesai melaksanakan maksiat, misal arasan tetangga, pasti di hati kita, tertarik ini. Gini lagi? Pasti kending apa tak nyari musuh. Masih kending apa tak tempo. Itu adalah salah satu bukti dosa yang bisa antum rasakan. Sudah takut dulu. Ego was-was. Akhirnya yang pun kibene puncak akibat dari menumpuknya dosa sengkah ke ibadah. Makanya ketika kita mungkin ada sebagian dari kita saya jarang abejeng, saya jarang nyeting ke Al-Qur'an, coba kiki nih sekuni sebelum tidur, ya Allah abdina nih kebenyak tuh sana keajunannya Allah. Sapora ya Allah, sapora aki. Paceti sama abdina ya Allah, kak mana ajunan. Pasama aki ya Allah abdina bisa male bisa abejeng, bisa ngaji, bisa sholawatan. Pasti koma ya Allah. Ini tandanya orang akan menuju jadi diri yang lebih baik. Jadi itu retan bentuknya dosa dan pahala. Makanya ingatlah adabku sangat pedih ketika kau tidak bersyukur kepada nikmatku. Adab salah satunya yaitu kebejauh dari majelis. Paham nggih? Cukup. Ten.
tinengah nih katretan. Kalau Al-Fagir yang ceramah tidak lama, sedikit, singkat, tapi yang penting daripada jeng gelu, tak elah kone segale, bukan. Anglo. Sekarang sesi pertanyaan. Siap? Harus ngacung kade, tunjuk buruh, beri nah. Mau tak ngacung langsung jawab, batal. Ayo. Pertanyaan yang pertama. Teng. Laki nama bini ada? Saya laki tak semangat. Takut saya laki ngayal. Kibon, bebas, laki perempuan yang mana saja. Yang bisa jawab angkat tangan. Sebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Ayo angkat tangan. Kagak ada. Gigi. Itu duluan. Iya, bapene. Bagaimana mak hilang tangan? Oh masih berdiri. Betul. Yuk, barusan angkat tangan duluan. Oleh ya. Mari nah. Lain. Nek kasih semak bola nang di kaki malolo. Ada mic bola? Kita usah jadi kanjeng insyaallah kedi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa? Ayo. Ya, ini enggak aja coba. Alhamdulillah, perfect, sempurna. Minta Tuhan apa nih kak? Minta Tuhan apa? Kibon. Sesuai hajatnya panjenengan. Bon rese Allahumma sayyiban nafi'an nika toron rahmat nika. Nika toron rahmat. Dermoga nikah kalau diminum oleh anaknya jadi anak yang soleh soleha, kalau diminum oleh ibunya menjadi ibu yang soleha, diminum suaminya menjadi suami yang soleh, dan ketika diminum bersemuanya bersamaan dermoga cepat bisa umroh ke Mekah Madinah, bisa haji dengan secepatnya insyaallah VIP. Amin amin ya rabbal alamin. Nikah bismillah panitia kama. Alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua. Terus pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua. Apa nih kak? Saya bertanya lagi nih. Mele ada, ngelak sing panggung-pangan leso. Nonton sesare saya terakhir nih kak. Niki ngajak Sarah tak bisa jawab. Inom abdi niki. Jadi pertanyaan yang kedua. Apa efek yang bisa kita dapatkan dari pahala dan dosa? Angkat tangan. Oh enggak, Bapak. Itu efek dari pahala. Sedangkan efek dari berlaku dosa terasa was-was dalam diri kita. Alhamdulillah, sempurna juga. Neka, tuan apa? Ngereng pon. Tan aja. Ki madar moga neka napa se hajat antum kekepi dikabulkan sareng Gusti Allah ki.
Bismillah. Termoga bisa teka Aceh juga, bisa umroh Mekah Madinah, haji VIP. Pertanyaan yang terakhir. Ayo. Nika pertanyaan yang terakhir. Makin aing setengah tapi mari abdi nengino. Nika air khusus. Kita cop-cop serang hati aku gelas abdi. Tak kok boleh saya beci. Ayo. Siapa yang bisa memberikan rangkuman singkat terkait ceramah abdinya dari awal sampai terakhir? Tidak boleh lagi. Satu. Di sana dalam tak apa? Ayo. Aduh. Ganti pertanyaan. Kiwon, gempang yuk, biar bisa pas hari ini ya. Bagaimana sikap kita ketika niat kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yuk. Ya, ayo. Bersabar terus dan siapa yang penting? Terus bersyukur. Ini termasuk husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika hajat kita tak paringin sama Allah, tetap husnudon pada Allah. Oh, engki mungkin nikah belum saatnya. Mungkin abdina mungkin masih nikah, masih. Jadi insya Allah kita selalu husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa hajat ah? Menghafal Quran. Alhamdulillah, ki muga dengan sebabnya turunnya rahmat Allah SWT bisa dipermudah hafalan Qurannya, bisa jadikan anak yang solehah dan juga digabulkan segala hajat-hajatnya, dan juga semoga menjadi pilar agama, penegak agama Islam sehingga bisa menghasilkan keturunan yang soleh solehah. Amin amin ya rabbal alamin.